Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait RPP yang saya jadikan sebagai materi uji komprehensif kali ini. Dimana materi pokok yang saya ambil adalah terkait dengan pengertian sholat jamak dan qashar, ya. Kemudian tata cara sholat jamak dan qashar, di mana pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan problem based learning, dan model pembelajarannya, metode pembelajarannya adalah discovery learning. Pada RPP ini, ya, jadi pengembangan materi pembelajaran, yaitu dari awalnya adalah dari KI, kemudian diturunkan ke kompetensi dasar, kemudian dilanjutkan ke indikator pencapaian kompetensi, dimana dalam indikator pencapaian kompetensi ini ada 3 yang ingin saya capai, ya, dimana merupakan kognitif atau C. Dalam taksonomi Bloom itu kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, ya, dimana ini bagian dari taksonomi Bloom, ya, C2 dan C4, ya. Itu siswa diharapkan mendeskripsikan sholat jamak dan qashar. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan tata cara sholat jamak dan qashar, kemudian menganalisis pelaksanaan sholat jamak dan qashar, ya, dimana dalam model ini kita memakai problem based learning, yang artinya dalam metode pembelajarannya kita berbasis menganalisis atau menganalisis satu masalah, ya, sehingga akan ditemukan satu solusi, ya, terhadap masalah tersebut. Dimana ada 2 poin yang akan saya sampaikan ke anak-anak, ya, yaitu terkait dengan gambar, menganalisis gambar, ya. Gambar di sini menunjukkan adalah ketika ada hujan yang sangat lebat, ya, disertai petir, sehingga tidak memungkinkan untuk pergi ke musola atau ke masjid, ya, maka apakah dalam kondisi tersebut kita diperbolehkan untuk menjamak sholat, ya. Kami ada contoh, ya, mungkin sholat maghrib dan sholat isya, ya. Dalam waktu itu mungkin ada hujan yang sangat lebat disertai petir, yang mana ketika kita keluar dari rumah itu bisa membahayakan kita. Apakah kita boleh? Nah, kemudian analisis masalah kedua adalah terkait Rosyid bersama teman-temannya pergi tamasya ke Semarang. Mereka berangkat dari Jakarta pukul 5.30, ya, pagi, ya. Mereka berhenti di masjid untuk istirahat dan melakukan sholat, ya. Rosyid dan teman-temannya melakukan sholat zuhur, kemudian mengerjakan sholat asar. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak yang harus dilakukan Rosyid, ya.
Jadi berdasarkan analisis masalah yang terjadi di lapangan, di siswa diharapkan mampu untuk menjawab masalah tersebut, ya. Itu artinya model atau metode yang saya gunakan itu adalah metode discovery learning. Kemudian dalam penilaian ini saya kaitkan dengan keaktifan, ulet, mandiri, dan kepuasan, karena ini sinkron dengan PTK yang akan saya lakukan, yaitu tentang motivasi belajar, di mana cakupan dari motivasi belajar itu menurut ini John Keller, kemudian ada lagi tokoh Sardiman menjelaskan cakupan dari motivasi belajar itu diantaranya adalah ada keaktifan, ulet, mandiri, dan kepuasan. Maka indikator-indikator yang saya pakai ini adalah terkait siswa aktif berpendapat dalam diskusi, kemudian siswa aktif dalam menyelesaikan tugas, siswa dapat dan seterusnya lah ya. Yang mana menurut saya ini sinkron dengan apa yang saya akan gunakan untuk penelitian tindakan kelas, ya. Nah, bagaimana? Apakah dalam langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan ini ada orientasi hotnya, ya? Menurut saya dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, ya, ada orientasi hotnya. Utamanya adalah dalam mengamati ini, ya, kita memberikan satu stimulus berupa gambar, ya, atau foto, atau jadi alurnya itu adalah kita jelaskan dulu terkait sholat jamak dan qashar. Kemudian setelah dijelaskan, maka masing-masing dari kelompok itu kita beri satu lembar ya, yang berisi terkait dengan analisis masalah atau tugas kelompok yang berisi terkait tadi, ya, analisis gambar dan terkait soal cerita yang berkaitan dengan materi, ya. Nah, disinilah saya mencoba untuk melatih, ya, berpikir kritis dari masing-masing peserta didik, ya. Kemudian ya, setelah itu siswa menanyakan, ya, jadi ini ada yang menanyakan apa yang terkait dengan apa yang diamati tadi. Jadi ini merupakan bagian dari stimulus yang menurut saya orientasinya adalah terkait hot yang pada belakangan ini, ya, dijadikan sebagai standar. Demikian dari saya, terima kasih, ya. Itu yang dapat saya presentasikan dari dari RPP saya.
monggo apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama, supaya pertemuan kita pada malam hari ini, atau kalau yang menyaksikan siang hari ya pada siang hari ini, atau kalau yang menyaksikan saya pada sore hari ya pada sore hari, ya, menjadi berkah barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih dalam edisi mempersiapkan ujian komprehensif. Ya, dalam hal ini kita akan mengingat kembali materi-materi terkait teori pembelajaran, ya, teori belajar ya, teori belajar. Dimana kita ketahui bahwasanya ada teori yang dinamakan teori behavioristik, ya, atau kemudian teori kognitif, teori konstruktif, ya, konstruktivistik, ya, kemudian teori humanistik, kemudian teori belajar sibernetik. Untuk yang pertama, teman-teman semuanya, ya, ini adalah teori behavioristik. Ya, ini tokoh yang mencetuskan adalah Getz and Berliner. Monggo ini bacanya betul atau enggak, bisa diperbaiki ya. Getz and Berliner, ini maklum orang Jawa ya, tapi enggak semua Jawa loh ya, saya sendiri paling. Kemudian apa penjelasannya? Yaitu terkait perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi yang perlu teman-teman ingat dalam teori behavioristik ini adalah ada kata kuncinya, yaitu stimulus dan respon. Jadi ketika menjawab soal bisa diidentifikasi dua kata ini ya, stimulus dan respon, karena memang teori behaviorisme atau teori behavioristik ini mengacu pada perubahan tingkah laku ya, disebabkan karena stimulus ya, stimulus dan respon. Ada stimulus pasti ada respon, seperti itu ya. Contoh ya, di dalam kelas ya kita bisa memberikan stimulus dalam pelajaran jamak dan qashar. Ini kita bisa menerapkan teori behavioristik, yaitu dengan cara memberikan stimulus berupa penjelasan video ya. Ini adalah bagian stimulus untuk mendapatkan respon dari peserta didik ya. Atau peraga terkait dengan pembelajaran, seperti itu. Dia akan memunculkan respon. Inilah yang dinamakan teori behavioristik ya. Di perubahan sikap seseorang itu tergantung bagaimana stimulus atau rangsangan dari lingkungan ya, dari lingkungan peserta didik itu sendiri.
Maka lingkungan ini sangat penting karena akan menjadikan karakter si anak, ya. Di lingkungan itu penting karena lingkungan yang baik akan menjadikan anak juga baik, ya, akan memengaruhi sikap karakter anak tersebut. Maka sebisa mungkin untuk kita menciptakan lingkungan yang baik untuk anak atau peserta didik, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, ya. Baik teman-teman sekalian, untuk teori yang kedua adalah teori kognitif, teori belajar kognitif. Ini tokoh yang mempeloporinya adalah Piaget, John Piaget, yang menjelaskan bahwasanya yaitu belajar itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, ya. Jadi belajar, ya, atau perubahan seseorang itu bergantung pada proses belajarnya, ya, proses daripada hasil belajarnya. Ini teori kognitivis, ya. Kemudian yang ketiga adalah teori belajar konstruktivistik. Tokoh yang mempeloporinya adalah Vygotsky. Vygotsky, ya, yang mana teori ini memberikan penjelasan bahwasanya keaktifan terhadap siswa untuk belajar, untuk menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal-hal yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Dalam teori ini menekankan kepada keterampilan siswa di dalam mengkonstruksi, menyusun atau menemukan sendiri masalah-masalah yang membutuhkan penjelasan atau solusi, ya. Dalam hal ini adalah teori yang dipakai oleh yang saya pakai, ya, yang saya pakai secara keseluruhan, ya. Tetapi tentunya dalam bagian-bagian kecilnya tetap kita memakai teori-teori yang lainnya, ya. Contohnya humanistik, ya, memanusiakan manusia. Artinya ketika ada siswa yang membutuhkan layanan kita, ya, kita bisa contohnya, ya, rame sendiri ketika diajar, ya, disampaikan materi, dia malah rame sendiri. Maka kita harus melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, memberikan nasihat, ya, memberikan penjelasan bahwasanya, ya, apa yang dilakukan itu merugikan dirinya sendiri, ya. Kemudian yang keempat adalah teori humanistik tadi sudah, ya, memanusiakan manusia. Jadi diberi ibaratnya manusia itu senang kalau dipuji, ya. Jadi senang kalau dimanusiakan, ya. Contohnya ketika peserta didik, ya, sudah mengerjakan tugas, maka kita bisa memberikan apresiasi dengan, ya, ucapan mungkin subhanallah, luar biasa, atau kita bisa menggunakan kata-kata
penyemangat dia ya, atau ekspresi kita bahwasanya kita itu senang ya, senang terhadap sikapnya. Nah, itu juga bagian dari apresiasi kita kepada peserta didik yang sudah mengerjakan tugas ya, diapresiasi. Itulah yang dinamakan teori humanistik ya, yaitu proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri ya. Kemudian nomor 5 yaitu teori belajar sibernetik. Teori sibernetik ini adalah teori yang menjelaskan terkait memandang bahwasanya manusia itu mempunyai kemampuan ya untuk sebagai pengolah informasi, pemikir dan pencipta. Berdasarkan itu, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan dan mengorganisasikan informasi tersebut. Di mana teori belajar sibernetik ini dipelopori oleh Lev, Landa, Pals, and Scott Lev. Ya, ini adalah tokoh teori belajar sibernetik. Ya, itu teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan terkait teori belajar ini. Kemudian teori tadi apa saja? Teori behavioristik. Ya, tokohnya siapa? Ya, Gates and Berliner. Ya, ada juga Skinner, ini juga termasuk terkenal juga ya. Thorndike, Watson, Edwill Guthrie, Black Hole ya. Ini adalah tokoh-tokoh teori behavioristik. Kemudian teori belajar kognitif tadi John Piaget ya. Kemudian teori konstruktivistik adalah Vygotsky. Teori humanistik tokoh pelopornya adalah Abraham Maslow. Kemudian teori belajar sibernetik itu adalah Lev, Landa, Pals, and Scott Lev ya. Kemudian kita beralih ke zakat ya. Zakat ya, dimana ini materi fikih ya, materi fikih. Teman-teman juga akan mendapatkan pertanyaan terkait fikih ya, karena pertanyaannya itu dari PAI kontemporer, kemudian profesi fikih, akidah, akhlak ya, dan seterusnya. Dalam fikih ini ya menyampaikan terkait zakat, dimana zakat itu ada dua ya, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat terkait dengan harta kita yang wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab ya, apabila sudah mencapai nisab. Dan nisabnya berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional ya, menjelaskan nisab zakat. Yang pertama adalah zakat penghasilan ya. Zakat penghasilan ini nisabnya setara dengan 85 gram emas ya. Kita tinggal mengalihkan saja 85 gram ya. Kalau 1 gramnya itu harganya adalah 700.000 ya, maka beberapa itu coba kita cek ya, 85 kali 700.000
85 kali 700.000, yaitu 59.500.000 rupiah ya. Tergantung ya, berarti ya tergantung harga emas ya, harga pasaran emas ya pada waktu itu. Ini bisa naik turun ya, tergantung pasaran harga emas ya. Kalau tadi asumsinya adalah per gramnya itu 700.000, maka orang itu dalam setahun apabila penghasilannya lebih dari 59.500.000 rupiah, maka dia berkewajiban untuk zakat ya, berkewajiban untuk zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya yaitu 2,5% ya, 2,5%. Jadi 2,5% ya. Kemudian zakat perdagangan ini juga setara dengan apa ya, 85 gram emas ya nisabnya. Di 85 gram emas ini menjadi patokan ya, standar ukuran orang itu harus mengeluarkan zakat. Tadi berapa? Yaitu sekitar 59.500.000 rupiah, itu apabila 1 gram dari harga emas itu 700 ya. Jadi dalam zakat itu sendiri ada istilah nisab, kemudian ada haul ya. Nisab ini maksudnya adalah ukuran ya, atau batasan harta yang wajib dizakati ya. Kemudian kalau haul ini adalah waktu ya, batasan waktu yang menjadi standar harus mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai satu nisab. Satu haul itu adalah 1 tahun, atau pertanian itu adalah saat panen ya, saat panen. Lah nisabnya berapa ya? Nisabnya untuk beras sendiri itu adalah 542 kg ya, 542 kg. Jadi kalau satu kuintalnya atau 1 sak itu kalau digiling bisa 25 ya, 25 kilo. Berarti kalau 542 ini sekitar berapa? 25 10 maaf 25 ini berapa sak? 25 tambah 10, 20 ya, 20 ya, sekitar 22 sak ya, atau 22 kuintal. Nah itu maka dia wajib mengeluarkan zakat ya. Jika berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan ya, ini beda ya. Jika perawatan dari sawah itu menggunakan air hujan ya, tanpa ada pengairan dari
ada pengairan yang membutuhkan modal, maka zakatnya ini adalah 10% ya. Tapi jika dengan pengairan, maka zakatnya adalah 5%. 10% dari 542 berapa? 10%-nya. Jadi ya dua sak ya. 5%. Baik, kemudian zakat tabungan. Zakat tabungan ini ya, nisabnya juga menggunakan setara dengan 85 gram emas dalam waktu 1 tahun ya. Saldo akhir bunga ya kali 25% ya. Kemudian zakat saham ini juga standar nisabnya adalah 85 gram emas ya. Jadi itu adalah materi zakat ya, ini zakat mal. Kemudian ada juga zakat fitrah yang sudah familiar di masyarakat ya. Jadi, kalau saya sendiri menilai zakat mal ini perlu digaungkan ya, karena di masyarakat belum begitu familiar ya dengan zakat mal ini. Padahal ketika sudah mencapai nisab itu kan hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat ya. Maka tugas kita ya sebagai guru pendidikan agama Islam juga mempunyai peran untuk mensosialisasikan ya, membantu badan amil zakat atau lembaga amil zakat ya pada masyarakat, agar masyarakat yang sudah mencapai nisab ya, standar nisab ya, bisa mengeluarkan zakat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya ya. Ini kalau sekarang di tempat saya adalah waktu malam hari ya, tapi kalau Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian membuka video ini pada siang hari, saya ucapkan selamat siang. Kalau bukanya pada sore hari ya, saya ucapkan selamat sore ya. Kalau pagi hari saya ucapkan ya selamat pagi ya. Semoga PPG yang Bapak Ibu laksanakan bisa berjalan dengan lancar, berkah barokah, dan lulus dengan baik. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.